Dan mereka mengajarkan anak-anak kecilnya berniat sebagaimana mereka mengajarkan anak-anaknya untuk membaca Al-Fatihah. Ini adalah adat as-salafus salih min as-sadah al-Ba'alawi yang turun-temurun mereka ajarkan kepada anak-anak mereka. Jadi mereka belajar bagaimana cara niat seperti mereka belajar bagaimana cara membaca Al-Fatihah. Nah, di sini Al-Imam Al-Haddad melanjutkannya, wa'lam, ketahuilah, annahu la yasihhu at-taqarrub ila Allah, la yasihhu at-taqarrub ila Allah illa bima syara'ahu ala lisani rasulih. Bahwasanya tidaklah sah pendekatan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sesuatu kecuali jika hal tersebut adalah hal yang disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ibadah yang pertama kali perlu diperhatikan sebelum niat, sebelum kita berniat untuk melaksanakan sebuah ibadah adalah apakah ibadah yang kita lakukan disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Merupakan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Sebagian orang terkadang melaksanakan ibadah namun ibadahnya adalah karangan dia sendiri. Seperti apa? Seperti sebagian orang, ini adat yang tidak bagus, bahkan diharamkan di dalam syariat Islam. Setelah dia selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia nambah lagi satu sujud. Nambah lagi satu sujud. Sebagian ada yang seperti itu, melaksanakan sholat, setelah sholat dia sujud lagi. Kenapa kamu sujud? Pengen aja nambah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud di luar sholat jika dianggap sebagai gerakan ibadah, maka itu justru mendatangkan dosa alih-alih mendatangkan pahala. Kenapa? Karena orang tersebut melakukan sebuah ibadah yang tidak disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita berbicara tentang sujud yang dianggap sebagai ibadah. Kalau sujudnya karena dia melakukan gerakan yoga, itu lain lagi ceritanya. Karena ini adalah gerakan kesehatan. Dia lakukan sujud tersebut bukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, tapi karena ini dianggap gerakan yang mendatangkan kesehatan misalnya. Itu tidak ada urusan dengan hal-hal agama. Tapi kalau seandainya ia bersujud dan meyakini bahwasanya sujud yang dia lakukan tersebut mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, artinya ia ingin mendekatkan diri dengan ibadah tersebut, bukannya pahala yang dia dapatkan, tapi malahan dia mendapatkan dosa. Nah, ini sebagian orang banyak yang melaksanakan hal seperti itu. Padahal itu tidak sah dan tidak boleh seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hal yang sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yasihhu at-taqarrubu ila Allah illa bima syara'ahu ala lisani rasulih min al-fara'idh wan nawafil. Tidak sah mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan di dalam dengan lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah itu daripada hal-hal yang fardu ataupun yang sunnah. Tapi berkenaan dengan hal-hal yang bukan ibadah, seperti kebiasaan-kebiasaan kita seperti biasa, makan, minum, tidur, berjalan, berdagang dan lain sebagainya, kata beliau, waqad tu'athiru an-niyyatu as-sadiqatu fil amril mubah. Terkadang niat yang jujur dan bagus memberikan dampak ibadah di dalam hal yang mubah. Fayasiru qurbatan lillahi min haitsu inna lil wasaili hukmal maqasid. Maka ia akan menjadi ibadah bukan karena hal tersebut merupakan ibadah, akan tetapi karena ia merupakan wasilah atau media untuk menuju ibadah. Misal, seseorang hendak tidur. Jika diniatkan dengan tidurnya agar supaya ia besok pagi bangun subuhnya cepat dan bisa melaksanakan ibadah secara maksimal, maka Allah Subhanahu wa taala akan catatkan tidurnya tersebut dari awal ia memejamkan mata sampai ia melek lagi, ia akan dicatatkan sebagai orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidurnya diniatkan agar supaya ia bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dan begitu juga kata Imam Al-Haddad di sini, kaman yanwi bi aklihi taqawwi ala taatillah, yang niat pada saat makan agar supaya kuat untuk beribadah kepada Allah, memiliki tenaga untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, atau memiliki tenaga untuk mencari nafkah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka makannya juga menjadi ibadah.
Termasuk diantaranya wa bi ityanihi ahlahu tasabbuba fi husuli waladin ya'budullah, dan pada saat ia mendatangi istrinya, menggauli istrinya, dia niatkan bahwasanya semoga saja dengan apa yang saya lakukan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan saya rizki dengan seorang anak yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang seperti itu pun akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Kata Nabi Muhammad, dalam hubungan suami dan istri ada sedekah di dalamnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat heran, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Wahai Rasulullah, masa sih seseorang itu melampiaskan syahwatnya? Seseorang itu melampiaskan hasratnya. Ia puas dengan apa yang ia lakukan, tapi dia juga dapat pahala. Apakah itu bisa? Di dalam agama Islam ada amal ibadah yang membuat kita senang, membuat kita puas, membuat kita terbebas daripada tekanan-tekanan, tapi justru kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah biasanya ibadah itu selalu berat? Bukankah biasanya yang namanya ibadah itu selalu butuh perjuangan? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gampang, "Ara'aita law wada'aha fi haram, kana 'alaihi wizr?" Sahabat tersebut dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Coba kamu bayangkan kalau seandainya yang ia lakukan tersebut ia lakukan dengan cara yang tidak halal, bukankah ia mendapatkan dosa?" Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut mulai berpikir, "Wa kadzalika law wada'aha fi halal." Kata Nabi Muhammad melanjutkan, begitu juga kalau seandainya ia lakukan dengan cara yang halal, kana lahu ajr, maka hal tersebut akan mendatangkan pahala untuknya. Menikah atau apapun adat istiadat yang biasanya kita lakukan sehari-hari, jika kita niatkan dengan niat-niat yang baik dan kita jadikan sebagai media untuk melaksanakan amal-amal saleh, maka hal mubah yang kita laksanakan sehari-hari semuanya mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kaidah di dalam fikih, ada kaidah lil wasaili hukmul maqasid. Yang namanya media, yang namanya sarana itu tidak memiliki hukum, tapi akan bisa memiliki hukum sesuai dengan maksud dilakukan atau digunakan untuk apa. Kalau digunakan untuk amal saleh, maka itu akan menjadi amal saleh. Jika digunakan untuk hal-hal yang jahat, maka itu akan bernilai jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti media handphone, kamera dan lain sebagainya yang kita miliki pada saat ini, semuanya itu adalah wasail yang jika digunakan untuk ketaatan maka akan bernilai ketaatan di sisi Allah, dan jika kita salah mempergunakannya maka akan bernilai maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahibuz Zubat bilang, "Lakin idza nawa bi aklihi alquwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa." Akan tapi seseorang jika ia berniat dengan makannya agar supaya kuat untuk beribadah, maka ia akan mendapatkan ketaatan dan nilai pahala daripada amal mubah yang ia lakukan tersebut. Wa yusyaratu li sidqin niyyah. Kita cukupkan sampai sini saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram kalangan daripada Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah bisanad muttasil ila Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, babur riba ila qawlihi. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. Hadis ini adalah hadis ke-775, diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ardhah. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'an ishtira'ir rutabi bit-tamr. Ditanyakan tentang bagaimana hukum jual beli antara rutab dengan tamr, barter. Ini ceritanya barter. Menukar rutab adalah tamr, adalah kurma yang masih dalam keadaan basah, yang belum kering seperti yang dijual-jual pada umumnya di pasar. Rutab adalah kurma tapi belum dalam keadaan akhirnya, karena keadaan akhir daripada buah kurma adalah menjadi kurma yang kering yang biasanya kita konsumsi pada saat bulan Ramadan. Kurma yang belum menjadi tamr atau yang masih rutab,
cenderung memiliki kandungan air yang lebih banyak. Sahabat ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, bagaimana hukumnya menjual rutab dengan tamar? Di pelajaran sebelumnya kita sudah jelaskan bahwasanya jika makanan ditukar dengan makanan lagi dengan jenis yang sama, kurma dengan kurma, entah itu beda secara bentuknya beda atau tipenya beda, maka tetap harus ada 3 syarat yang kita penuhi. Yang pertama, timbangannya harus sama. Yang kedua, ukurannya, entah itu timbangan atau takaran, ukurannya harus sama. Yang kedua, harus serah terima di majelis. Dan yang ketiga, tidak boleh hutang, tidak boleh ditempokan. 3 syarat ini diberlakukan di dalam hal-hal yang ada potensi ribanya, seperti yang sudah kita jelaskan di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Sahabat mengira kalau seandainya ada rutab dijual dengan tamar, jika takarannya sudah sama, maka bisa jadi boleh karena memenuhi syarat sebatas pemandangan sahabat tersebut. Ada rutab, kita literi dengan misalnya 5 liter. Ada tamar, kita takar juga dengan 5 liter misalnya. Kemudian ingin kita tukar-menukar. Kan secara zahir ini sudah memenuhi tiga syarat tersebut. Namun baginda Nabi Muhammad SAW setelah mendengarkan pertanyaan tersebut, faqala, Rasulullah SAW bersabda, ayan kusur rutabu idha yabis. Sekarang rutab yang akan dijual belikan tersebut, kalau seandainya sudah jadi tamar, takarannya bakal kurang atau tidak? Tentu kalau seandainya ada buah yang memiliki kandungan air pada saat kering, jadi dia menciut, lebih mengecil. Kata Nabi Muhammad SAW, ayan kusur rutabu idha yabis. Apakah rutab itu akan menjadi berkurang jika dia sudah kering, menjadi tamar juga? Qalu, sahabat-sahabat tersebut bertanya, na'am, iya wahai Rasulullah. Yang namanya rutab, kalau sudah kering, ia akan menciut dan menjadi lebih sedikit. Fanaha an dzalik. Maka Rasulullah SAW juga melarang penjualan rutab dengan tamar. Kenapa alasannya? Karena tidak bisa dipastikan pada saat diperjualbelikan apakah takarannya sudah sama atau betul. Di dalam kaidah, di dalam mas'alatul riba, al-jahlu bit-tamathul mithlu haqiqatit tafadul. Ini kaidah di dalam hukum fikih yang berkenaan dengan riba. Kalau pada saat pertukaran kita tidak tahu ukurannya sudah sama atau belum, berarti itu sama saja seperti seolah-olah salah satunya ada yang lebih. Kalau belum bisa dipastikan, berarti itu seperti seolah-olah lebih. Itu kaidah di dalam ilmu fikih. Jadi entah pada saat kering nanti ternyata takarannya sama atau tidak, setelah kita melaksanakan akad kita pastikan lagi nih takarannya sama atau tidak, itu tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah persamaan takaran pada saat transaksi berlangsung. Itu yang perlu diperhatikan. Ini sebetulnya sudah bisa dipahami daripada pelajaran-pelajaran sebelumnya dan syarat-syarat penjualan harta riba dengan harta riba yang lainnya. Kemudian, ini hadis adalah hadis yang sahih menurut Imam Ibn al-Madini. Dan memang begitu hukumnya. Kemarin kita sudah bahas juga masalah apa? Masalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dengan buah-buahan yang sudah dipanen. Boleh atau tidak boleh? Sama juga seperti hukum yang ini. Karena tidak bisa dipastikan takarannya, tidak diketahui ukurannya secara pasti, maka bisa jadi kita justru jatuh ke masalah riba. Tapi ulama menjelaskan hukum muzabanah secara spesifik karena kata-kata muzabanah disebutkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad dengan nama tertentu itu menjadi perhatian khusus daripada ulama-ulama fikih. Padahal kalau seandainya kita lihat patokan-patokan atau kaidah-kaidah fikih yang sudah kita jelaskan di pelajaran-pelajaran sebelumnya, sebetulnya itu sudah masuk di dalam kategori penjualan harta makanan dengan makanan yang lain, namun belum bisa dipastikan ukuran dan takarannya. Kemudian hadis yang selanjutnya ini adalah hadis yang banyak terjadi. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an bai'il kali'i bil kali', yakni ad-daina bid-dain. Bahwasanya diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anak daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dan biasanya kalau seandainya anak sudah masuk Islam di zaman Nabi dan ayahnya juga sudah masuk Islam di zaman Nabi,
pada saat kita mengucapkan radhiyallahu anhunya, kita ucapkan radhiyallahu anhuma. Kita mendoakan untuk si anak dan si ayah. Kita bilang radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu untuk dia satu orang laki-laki. Radhiyallahu anha untuk dia perempuan satu orang. Kalau seandainya radhiyallahu anhuma untuk dia berdua. Kapan biasanya dikatakan radhiyallahu anhuma? Jika si anak dan si bapak dua-duanya adalah sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali'i bil kali'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang transaksi kali' dengan kali'. Yang jadi pertanyaan, apa itu kali' dengan kali'? Ulama di sini beliau Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani menafsirinya dengan ya'ni ad-daina bid-dain. Atau ini adalah penjelasan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Maksudnya menjual hutang dengan hutang lagi. Menjual hutang dengan hutang lagi. Ulama menggambarkan masalah ini dengan beberapa gambaran. Gimana sih menjual hutang dengan hutang lagi? Cara pertama adalah cara yang gampang. Yaitu kalau seandainya si A dan si B, kedua-duanya memiliki hutang satu sama lain kepada orang lain. Si A punya hutang kepada si B, si C punya hutang kepada si A. Jadi si A punya hutang kepada si B, si C punya hutang kepada si A. Atau si A memiliki hutang kepada si B, si C memiliki hutang kepada si D. A punya hutang sama B, C punya hutang sama D. Si C ini malas nagih hutang sama si D. Si A malas nagih hutang sama si B. Si A bilang sama si C, kita tukaran aja hutang kita. Kan jumlahnya sama. Hutang kamu ke dia 100.000, hutang saya ke dia juga 100.000. Ya sudah. Jadi sekarang saya punya hutang ke si D, kamu si C punya hutang si C nagih hutangnya kepada si B. Si C nagih hutangnya kepada si B, si A nagih hutangnya kepada si D. Ini dinamakan jual beli hutang. Jual beli hutang ini tidak diperkenankan di dalam syariat Islam. Karena barang yang dibeli tidak ada, barang yang dijual juga tidak ada. Islam di dalam kaidah muamalahnya selalu saja meminimalisir kemungkinan terjadi penipuan di dalam setiap transaksi. Jadi kalau seandainya ternyata hutang kepada si D sulit ditagih, gimana? Pokoknya itu adalah memiliki gharar atau memiliki kemungkinan penipuan yang sangat besar. Jadi tidak diperkenankan seperti itu. Jual beli hutang itu tidak diperkenankan. Kemudian ada gambaran satu lagi yang baru-baru ini jadi marak. Apa itu? Menurut sebagian ulama sesuai dengan deskripsi permasalahannya, yaitu jual beli online tapi dengan COD. Perlu diperhatikan, ini bisa jadi masuk ke sini. Kenapa alasannya? Karena pada saat COD, penjual belum dapat duit, pembeli belum dapat barang. Belum ada yang bisa dipastikan dapat barang dan dapat duitnya, belum ada. Soalnya kenapa? Soalnya nanti kalau seandainya sudah sampai, soalnya ini kalau seandainya kita tidak memandang di dalamnya, makanya ini sebetulnya bukan masalah yang disepakati seluruh fuqaha. Ini bukan masalah yang disepakati oleh seluruh fuqaha. Akan tetapi sebagian ulama-ulama kita, asatidah kita mengatakan bahwasanya jual beli COD ini termasuk bai'ul kali' bil kali'. Alasannya kenapa? Karena si penjual menjual, duitnya belum ada. Si pembeli ini belum menyerahkan uangnya sama sekali. Dan si pembeli pada saat beli, ia belum mendapatkan barang. Berarti hutangnya dimiliki oleh penjual dan dimiliki juga oleh pembeli. Ini sama seperti bai'ud dain bid-dain, sama seperti jual hutang dengan hutang. Dan ini juga yang kita bahas kemarin di masalah jual hewan dengan hewan lagi nasi'atan. Kemarin sudah pernah kita bahas juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Samurah ibnu Jundub, hadis 769. Nabi Muhammad SAW melarang untuk menjual hewan dengan hewan lagi dalam tanda kutip hutang. Maksudnya apa? Dua-duanya hutang. Yang A belum punya kambingnya, yang B belum punya kambingnya. Bilang kita tukaran kambing yuk. Tapi sama-sama belum punya kambing. Itu tidak diizinkan di dalam syariat. Kenapa? Karena masuk ke dalam kategori bai'ul kali' bil kali' atau jual hutang dengan
hutang. Jadi COD itu bisa ada kemungkinan jatuh ke dalam muamalah seperti ini, walaupun tidak disepakati oleh fuqaha kita. Kalau seandainya tidak disepakati, maksudnya ada sebagian yang bilang, yang kurang setuju bahwasanya ini masuk kategori hutang dengan hutang. Sebagian mengatakan bahwasanya ekspedisi yang bawa barang itu perwakilan penjual. Perwakilan ekspedisi yang bawa barang ke rumah, itu seolah-olah dia adalah wakil si penjual. Sebetulnya akad itu sejatinya terjadi bukan pada saat kita mencet aplikasi, tapi pada saat si kurir mengantarkan barang ke rumah. Kalau kita setuju berarti deal, jadi akadnya. Kalau kita tidak setuju berarti maka tidak jadi akadnya. Seperti itu. Sebagian ada yang bilang seperti itu. Tapi ada yang bilang sesungguhnya transaksi itu terjadi pada saat kita pencet setuju di dalam aplikasi. Kalau seandainya seperti itu, berarti ini termasuk bai'ul kali' bil kali', karena dua pihak belum sama-sama mendapatkan apa yang ia inginkan. Kalau seandainya tashkhisnya atau masalah itunya yang kedua, berarti ini tidak termasuk bai'ul kali' bil kali'. Tapi selalu saja al-wara'u la yakhfa. Selalu ada kata wara' sebelum kita bilang boleh atau tidak boleh. Meskipun sebagian bilang boleh, tapi sebagian bilang tidak boleh. Dan meninggalkan muamalah semacam ini, kalau seandainya tidak ada darurat, apa madaratnya untuk kita? Apa sih sulitnya kita bayar duluan? Apa sih sulitnya kita menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum mendapatkan barang? Kenapa kok kita harus melakukan muamalah yang diperselisihkan oleh ulama? Karena yang sepatutnya kita lebih hati-hati di dalamnya adalah masalah perkara-perkara yang berkenaan dengan apa yang bakal masuk ke perut kita. Muamalah ini harus lebih hati-hati lagi kita, agar supaya halal yang kita makan dan harta halal tersebut menyebabkan kita gampang beribadah kepada Allah dan menghalangi kita untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya kita dengarkan COD haram, bisa jadi tashkhisnya seperti itu. Penelitian mereka sampai kepada poin seperti itu karena mereka menganggap karena dua belah pihak tidak mendapatkan barang yang mereka inginkan pada saat transaksi terjadi. Dan kalau seandainya ada yang bilang bahwasanya ekspedisi adalah wakil penjual, maka sejatinya jual beli itu terjadi pada saat kita menyerahkan uang di rumah kita. Mungkin segini saja yang Al-Faqir sampaikan. Semoga apa yang dijelaskan ini bisa diamalkan, dan semakin kita tahu, semakin kita bisa menghindari hal-hal yang ada kemungkinan syubhatnya atau ada kemungkinan haramnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma aqulu lakum wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.